Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadatan tunjina biha min 'adzabil jahim wa tudkhiluna ila jannatin na'im. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala siratil mustaqim. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adaban alima. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, para sepuh, warga sadayana rahimakumullah. Kalau ruangannya segini Pak ya, ruangan segini kita butuh lampu lebih banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena kalau lampunya hanya satu Pak, itu ya gelap, nggak akan mampu menerangi sebanyak ini. Nah kita itu Pak, kita ya, permasalahan hidup itu banyak, luas. Pami lampu mangan hiji, kalau lampunya hanya satu, ya masalah hidup nggak akan beres Pak. Kalau hati itu kurang terang Pak, hati kurang bercahaya, hati itu kurang soleh, masalah hidup itu nggak akan mampu ditanggulangi oleh orang-orang yang lampunya dalam hatinya itu kurang terang. Allah sendiri berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Jadi kita itu Pak, hidup karena permasalahan hidup banyak, cahaya nama kedah seueur, lampu natah kedah seueur, kedah ceang pisan. Karena kalau lampu yang dalam hati, cahaya nu aya di hati urang itu aya mah aya, tapi poek masalah hidup mah moal Pak. Moal bisa dicarikan solusi, moal bisa. Karena solusi yang diberikan oleh Allah itu untuk orang-orang yang hatinya itu terang. Kan kata Allah tadi, yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Jadi Allah itu kalau orang yang imannya benar, orang yang amal solehnya benar, itu cahayanya dicaangkan ku Allah din ate dan dikeluarkan dari seluruh masalah. Saya mau cerita Pak ya, bapak-bapak kan sekarang sudah bisa buka sendiri namanya internet itu. Saya baca itu juga kasihan Pak. Ketua Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Ketua Apindo kurang lebih ya kayak tadi pas waktu sama berangkat menjelang subuh itu kejadiannya jam segitu, kurang lebih mungkin jam 4:30 ya. Itu istrinya mau sholat subuh, kaget Pak. Itu istrinya pengusaha, istrinya Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia. Itu istrinya kaget pas waktu mau sholat subuh melihat suaminya sudah mencekik
lehernya sendiri pakai kain gorden di ruang yang mau beliau ngambil air wudhu itu. Nah itu di internet ada Pak ya. Kok begini ya, padahal ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia. Nah bapak-bapak nanti lihat sendiri di internet. Itu saya mikir Pak, kan kalau namanya ketua itu kan pasti orang yang sudah pintar kan Pak. Apalagi pengusaha kan itu sudah malang melintang di dunia perbisnisan. Wah ini Pak, kalau cahaya kurang terang dalam hati, walaupun pinter, walaupun hebat, kalau nggak dalam bimbingan Allah, ujung-ujungnya ya kayak gini Pak. Jadi Pak, kita itu harus menyiapkan cahaya sebanyak mungkin, seterang mungkin, kumalah ngarah hati orang teh tiap dintennya orang lebetkan karena hati cahaya-cahaya Allah, petunjuk-petunjuk Allah ngarah makin kadiat teh makin caang hati orang. Nah gitu Pak. Nah cahaya Allah itu dari zaman Rasulullah SAW usia 38 tahun 10 bulan, atau kalau dihitung hijriah itu 40 tahun, ketika turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu semua isinya cahaya. Semua isinya cahaya. Nah, dauhan Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Kata Allah, inna hadzal Qur'ana, sesungguhnya Al-Qur'an ini, kata Allah, yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk bagi orang-orang yang hatinya itu ingin lurus menghadapi hidup. Karena kalau bengkok menghadapi hidup, kadang-kadang hidup itu kabur Pak. Mana nu bener teh asa kadang-kadang nu bener teh nu iya. Jadi yang bener kadang sekarang itu Pak ditutup-tutupi jadi kayak salah. Yang salah dihias jadi kayak bener gitu. Makanya nggak jelas mana nu bener, mana nu salah, mana nu hak, mana nu batil. Tapi kalau Al-Qur'annya diikuti Pak, mual mungkin sasap lah. Kita nggak akan tersesat jika hidup kita itu dibarengi dengan Al-Qur'an. Maka saya titip ya Pak, kita itu kudu alias kedah bin harus setiap hari itu ngaji Al-Qur'an. Udah itu mah kedah alias kudu bin harus. Kalau bisa 1 juz 1 hari. Kalau nggak bisa 1 juz, setengah juz. Nggak bisa setengah juz, 100 ayat. Nggak bisa 100 ayat, 10 ayat. Nggak bisa 10 ayat, 1 ayat. Nggak bisa 1 ayat, bapak-bapak minimal ya Pak, minimal cinta karena Al-Quran. Bahkan itu ada ulama yang sampai begini Pak, munker horeang ku horeang itu minimal Al-Quran itu ambil cium itu Pak, Al-Quran udah itu terakhir, udah setelah itu udah nggak ada yang lebih rendah lagi. Munker horeang udah Pak, itu ambil Al-Quran cium dina hati teh nyarios, ya Allah iya teh meniku horeang kia saya teh ngaos Quran, ya minimal dicium Pak. Buktos yang kurang teh salah nama hoyong ngaos Quran, tapi nya sebab horeang teh ya, jadi ngan cukup dicium. Nah gitu ya Bapak Ibu.
Jangan sampai lepas Bu, Pak, Al-Quran di zaman akhir ini. Semakin bapak-bapak baca Al-Quran, semakin dibuka artinya, itu semakin bapak-bapak terang cahaya dalam hati. Semakin ibu-ibu teh caang dina hatena. Makanya Pak, kalau bapak-bapak lihat YouTube ya, yang masuk Islam itu polanya itu maksudnya biasanya bingung, terus jadi ateis, terus akhirnya masuk Islam. Rata-rata gitu Pak, kalau yang nyari kebenaran itu. Pertama bingung dulu, sebenarnya Tuhan itu siapa sih? Dek katinggal, dek karasa. Cek agama iya, Tuhan teh kieu. Iya mah Tuhanna kayak di Jepang ya Pak, Tuhannya Dewa Matahari. Makanya Jepang juga simbol benderanya kan putih, tengah-tengah bulat, warna merah campur kuning, matahari terbit kan. Jadi orang Jepang, ku bingung-bingung kenapa itu nyembahnya Dewa Jepang, Dewa Matahari, Dewa Matahari terbit di Jepang. Di Filipina lebih bingung lagi, bukan matahari, bulan dijadikan Tuhan. Ya kecuali kalau yang kayak di Mindanao ya Pak, atau di daerah-daerah yang Muslimnya ada. Ini maksudnya Filipina secara umum gitu. Atau kalau yang di Cina itu barongsai. Dipikir-pikir oleh orang Cina itu kayaknya hewan yang paling gede menakutkan, yang paling hebat itu naga. Akhirnya menyembah dewa naga. Akhirnya orang itu kan bingung Pak. Cek agama Konghucu kieu, cek agama iya kieu, cek agama iya. Mun kieu mah moal beragama we lah. Akhirnya jadi ateis Pak. Teu ngaku ayatna Tuhan. Tapi Pak, mun geus ketemu Al-Qur'an, kalau sudah ketemu Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an langsung jadi mualaf biasanya. Itu contohnya sudah banyak banget. Dokter Gigi Karisa Gerani masuk Islam kan Pak? Baca Al-Quran masuk Islam. Koh Owen dari Konghucu masuk Islam. Padahal biasanya itu Pak menyembah naga. Tapi setelah baca Al-Quran, kok Al-Quran ini bener ya? Semua kok bener gitu loh Pak. Masuk Islam. Apalagi Pak, kalau baca ayat-ayat yang diulang, Masya Allah, itu Al-Quran ngajak otak kita Pak, kiri dan kanan seimbang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Marajal bakhraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yakhruj minhuma al-lu'lu'u wal marjan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu ngulang-ulang Allah Pak. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu kata orang-orang pintar yang meneliti otak kita ini Pak, itu mengaktifkan otak kanan katanya. Jadi otak kita ini kan ada dua Pak, otak kiri, otak kanan. Otak kiri itu senang menghitung, kalau otak kanan itu senang menghayal Pak. Dua-duanya penting Pak. Orang kalau nggak menghayal ya nggak bisa. Ini Pak Usop nggak mungkin bisa bangun kayak gini kalau nggak punya otak kanan. Pasti pernah mikir jangka panjang gitu ya Pak, bikin rumah makan sate Sukabumi di Subang di sebuah rest area. Ini karena manusia itu punya otak kanan yang senang menghayal gitu Pak, ke depan tuh pengen kayak gini gitu. Kan kalau yang belum nikah pengen nanti suaminya kayak gini gitu. Ibu-ibu nanti kalau punya suami itu pengen kayak gini gitu. Perlu itu Pak, khayalan itu perlu, dan itu adanya di otak kanan.
Kalau otak kiri itu senengannya itu dihitung gitu. Sanajan jika gitu, kira-kira kataikan moalnya. Nah itu otak kiri Pak. Otak kita itu dua-duanya saling melengkapi. Yang satu menghayal tinggi banget. Yang otak kiri itu dihitung, kira-kira kataikan moal gitu. Ya kayak ibu-ibu lah misalnya, bisa aja ya Bu ya menghayal suaminya itu ya sudah ganteng, pinter, soleh, benghar. Kacau orang tajam Bu, ayo nak. Tajam. Nah itu otak kanan Bu ya. Jadi kahoyok mah bisa baik nyamanya. Tapi ya biasanya kan kita juga ngitung-ngitung Pak. Kira-kira kalau kayak kita ini tepi mual gitu, bisa nggak? Nah itu bapak-bapak ya. Nah bapak-bapak, kalau dalam Al-Quran itu diulang, tandanya otak kanan itu biar hidup gitu loh Pak. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lagi. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lagi. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu mengaktifkan otak kanan. Jadi kalau baca Al-Quran nggak usah dipilih-pilih Bapak Ibu. Malam Jumat baca Yasin bagus, tapi selain Yasin baca juga yang lain Pak. Karena Al-Quran semua itu cahaya, semuanya Pak. Mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas semua cahaya. Maka jangan dipilih-pilih. Kalau bapak-bapak, Jumatan Yasinan bagus. Di tempat takziah baca Yasin bagus juga. Nah cuman jangan Yasin terus. Sesekali Pak kita kalau hari Senin baca Al-Baqarah, hari Selasa baca Ali Imran, hari Rabu An-Nisa, malam Jumat Yasin lagi bagus. Saya juga kalau malam Jumat baca Yasin. Malam Jumat baca Al-Kahfi saja itu nggak pernah Pak. Al-Kahfi juga surat Yasin, dua-duanya. Al-Kahfi dibaca, Yasin dibaca. Nah jadi bapak-bapak, Al-Fatihah baca, Al-Baqarah baca, Ali Imran baca, An-Nisa baca, Al-Ma'idah baca, Al-An'am baca, Al-A'raf baca, Al-Anfal baca, sampai Al-Ikhlas baca, Al-Falaq baca, An-Nas baca. Bahkan ini kata mu'allaf ya Pak, kata mu'allaf. Kan mu'allaf itu gini Pak ya, mu'allaf itu nggak kayak kita Pak. Kalau kita kan tahu Al-Quran itu dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri Pak? Al-Quran itu bacanya itu loh, kanan ke kiri apa kiri ke kanan? Kanan ke kiri kan? Kalau mu'allaf itu dikiranya Al-Quran itu kayak Alkitab, kayak Weda, kayak Tripitaka gitu loh Pak. Ini kata mu'allaf ceritanya ya. Dia itu kan buka dari kiri, buka dari kiri, dikiranya kayak buku Pak. Ini kata Koh Owen ya, yang baru masuk Islam itu, yang dari Konghucu itu loh Pak, yang asalnya tadi saya bilang nyembah naga. Dia tuh bacanya dari kiri. Al-Quran Pak, kalau dibaca dari kiri, surat yang pertama kali dibaca berarti surat apa Pak? Kalau dimulai dari kiri, ayo apa? Al-Ikhlas, pasti itu. Ini kata Koh Owen, kayaknya Allah itu tahu ya, nanti orang itu sudah bisa baca yang selain Arab itu dari kiri. Kan kalau kita pasti Al-Fatihah kan Pak. Kalau orang di luar Islam itu kan ngertinya dari kiri Pak. Pasti Al-Ikhlas kan paling atas ya, Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dia itu baca gini Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Arab artinya, katakanlah dialah Allah yang Esa. Allah tempat memohon, nggak beranak juga nggak diperanakkan, dan nggak ada yang sebanding dengan Allah. Berarti naga itu sebanding nggak ya dengan Allah? Allah itu siapa? Mulai Pak ke bawahnya. Al-Falaq, katakanlah dialah Allah yang menguasai subuh. Oh berarti Tuhannya subuh sarwa, Tuhannya alam ini semua cuma satu ya.
Kalau naga menguasai subuh enggak ya? Dicek Pak. Naga ternyata kalau pagi itu tidur Pak. Wah ini berarti nggak menguasai karena naga itu juga tidur. Karena ular itu Pak, kalau subuh itu juga diam Pak. Diam sama. Gini Pak, ular itu juga kalau subuh, ular naga itu kayak buaya yang gede itu Pak, itu juga kebanyakannya diem gini. Mulai mikir itu Pak, Koh Owen itu masa Islam Pak. Subhanallah ya. Itu channel YouTube-nya namanya channel Ngaji Cerdas. Kalau channel YouTube yang sekarang sama Mas Aldi ini namanya Pak, channel YouTube-nya channel Pojok Dakwah. Nah ini saya juga lagi masuk YouTube ini Pak. Namanya Pojok Dakwah ya Pak. Ini kalau yang masuknya Koh Owen ini namanya channelnya Ngaji Cerdas. Itu cerita Koh Owen Pak. Dia itu kesimpulannya Allah itu sengaja kalau untuk yang bahasa Arab awalnya Al-Fatihah, kalau yang orang Latin, orang yang bukan Arab itu kan baca dari kiri, itu paling awal Al-Ikhlas. Itu kayaknya sama Allah disengaja itu, kata Koh Owen. Karena saya dengan sebab baca Al-Ikhlas pertama kali bisa masuk Islam. Masya Allah Pak. Itu hebatnya Al-Quran Pak. Makanya ya, anak boleh Pak main gadget, boleh main HP, boleh buka YouTube, tapi wajib Pak usahakan baca Al-Quran. Walaupun tadi Pak kata saya, kalau nggak bisa 1 juz ya setengah juz loh. Kalau nggak bisa setengah juz Pak, 100 ayat. Yasin itu 83 ayat. Yasin 83 ayat, betul ya Pak ya? Yasin berapa ayat Pak? 83 ya, betul. Tinggal namanya 17 lagi. Kalau nggak bisa 100 ayat, itu 10 ayat. Bahkan kalau dalam hadisnya itu begini Pak, mi'ata ayat, 100 ayat itu digolongkan orang soleh. Kalau baca 10 ayat tidak dimasukkan ke dalam golongan orang yang lalai, orang yang menyepelekan agama. Jadi sebenarnya 10 ayat itu sudah minimal. Sebenarnya 10 ayat itu udah paling sedikit, nggak boleh lebih kurang lagi nggak boleh. Saya mau 9 ayat itu sebenarnya sudah nggak boleh Pak, kalau melihat dari hadis ya. Cuman kan kadang namanya umat akhir zaman, tantangannya banyak, godaannya itu ya kadang paling ya Allah udahlah minimal mencintai Al-Quran. Kalau cinta itu sudah terakhir ya Pak, cinta itu sudah terakhir. Kalau ada kayak gini ya Pak, ini kan butuh dana, bapak-bapak nggak punya dana, butuh tempat, bapak-bapak nggak punya tempat. Saya itu ingin sebenarnya bantu dana ke kajian subuh di Masjid Awalin, tapi saya nggak punya dana, tempat juga nggak punya, terus doa juga nggak bisa, terus waktu juga kadang-kadang saya sibuk. Minimal bapak-bapak cinta kepada ini acara. Dah, itu terakhir. Mun cinta ngeste ayah, kalah benci karena acara-acara seperti ini, mudah Pak. Itu udah nggak bisa diharapkan. Kalau cinta aja udah nggak ada harapan itu Pak. Maka minimal paling rendah itu cinta. Udah, itu paling sedikit. Nu penting mana ayah acara nu saya tong bencilah tong ewa kan acara-acara anu hade. Ah udah, itu terakhir Pak. Makanya kan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Mun bisa jadi yang mengajar, mun tak bisa yang diajar, mun tak bisa dari ngupingkan, mun tak bisa ngupingkan minimal muhibban, cinta ke ngewa. Dah, itu terakhir udah. Nah, jadi bapak-bapak, ada acara yang baik. Kalau kita itu nggak bisa bantu dana, nggak bisa bantu tempat, nggak bisa bantu secara waktu karena kita sibuk, minimal kita itu cinta.
Begitu juga kepada Al-Quran. Baca masih sulit, waktu sibuk, beli Al-Quran untuk wakaf juga nggak bisa. Minimal kita itu cinta kepada Al-Quran. Kalau perlu Pak, kadang-kadang kita itu menitikkan air mata, mengalir. Ya Allah, saya tahu ya Allah, ini adalah kitab suci, kitab yang Engkau jaga, yang isinya adalah cahaya untuk hati saya. Tapi saya kok belum bisa baca Al-Quran, ya Allah. Minta, ya Allah beri kekuatan bisa. Habis itu belajar Pak ya, mau belajar dikit-dikit. Kalau bapak-bapak bersedia baca Al-Quran, walaupun gagap, walaupun sulit, asa hesek ngasa Al-Quran, itu pahalanya malah 2 kali lipat. Kata Rasulullah, falahu ajrani, maka untuk dia itu 2 pahala. 1 pahala karena cinta kepada Al-Quran, yang kedua karena susah payah membaca Al-Quran. Kan amalan itu Pak, semakin susah payah, semakin gede pahalanya. Bapak-bapak ini ya, yang rumahnya agak jauh dari awalin, lebih besar pahalanya daripada yang rumahnya dekat. Karena bapak-bapak melangkahnya lebih banyak. Sholat jamaah Pak, rumahnya lebih jauh dari masjid, pahalanya lebih gede. Jadi semakin banyak perjuangan, semakin gede pahalanya. Baca Al-Quran Pak, ya bisa-bisa. Kalau di Jawa itu katanya ada yang bilang gini Pak, ada yang bilang harusnya kan kalau dalam bahasa Arab itu ya hayyu ya qayyum, al hayyul al qayyum, al hayyu al qayyum, al hayyul qayyum. Ya karena orang Jawa Pak saking susahnya, harusnya ya hayyu ya qayyum. Ya bahasa Jawa Bapak itu ya kayu, ya kayuku, ya kayumu. Kayuku, kayumu. Itu orang Jawa. Tapi itu lebih baik Pak, udah berusaha. Kata Rasulullah, falahu ajroni, maka baginya 2 pahala. Bapak-bapak kalau main ke Pasar Beringharjo, Yogyakarta, ke Pasar Beringharjo, Yogyakarta itu Pak, yang ngangkat-ngangkat sayur gudeg itu, apa coba Pak bacanya Pak? Kalau kita kan Bismillah, yang Arabnya benar ya. Mereka itu Pak, yang namanya orang Jawa, bacanya Semelah kata. Semelah. Semelah itu apa? Bismillah ya kan Pak. Tapi kayak gitu gak apa-apa Pak. Namanya itu terbata-bata, lagi diajar. Jadi kalau lagi diajar gak ada yang salah Pak. Bahkan bapak-bapak mati belum bisa baca Al-Quran, tapi sudah berusaha masuk surga. Kan ada dalilnya itu Pak. Barang siapa yang meniatkan sesuatu tapi tidak tercapai, dia dikumpulkan dengan orang yang sudah mencapainya. Orang pengen ngapalin Quran tapi nggak hafal-hafal, nanti matinya itu kumpul dengan hafid Al-Quran. Bapak-bapak itu pengen ngapalin Al-Quran tapi katalar-katalar, itu nanti kumpul dengan hafid Al-Quran, walaupun nepi ka maut tak acan katalar kita Al-Quran. Bapak-bapak pingin jadi orang soleh, pingin terus usaha, tapi tak soleh-soleh, maksiat deh, itu gak apa-apa Pak. Matinya kumpul dengan orang-orang soleh. Nah, jadi bapak-bapak yang penting berjuang Pak, berjuang. Hidup ini berjuang Pak. Kalau nggak bisa Arabnya, sesekali itu Pak baca terjemahannya. Biar terus Pak, cahaya itu masuk ke dalam hati. Terus. Ya memang Pak, kadang keluar lagi hoream deh, biasa Pak. Tapi yang penting kuncinya baca Quran. Nah, jadi bapak-bapak ya, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak-bapak uih video itu ingat kata-kata saya Pak. 1 hari minimal kita itu berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan sampai lepas, apalagi di akhir zaman yang banyak fitnah, banyak godaan, banyak tantangan seperti yang kita rasakan saat ini. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.